Selamat datang di Pagar Gaib, tempat di mana kisah mistis dan rahasia dunia tak kasat mata terungkap. Jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, tulis komentar versimu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dewi Persik, seorang diva yang dikenal dengan kecantikan dan suara merdunya, merasa bahwa meskipun ia memiliki segalanya, ada satu hal yang kurang dalam hidupnya. Dunia hiburan memberinya segalanya, ketenaran, harta, dan pujian atas kecantikannya. Namun, ia selalu merasa tidak puas. Di balik cermin, Dewi mulai merasa bahwa ia semakin tua dan usianya semakin bertambah, yang membuatnya takut jika ia akan kehilangan pesona yang dimilikinya. Ia mulai mencari cara agar tetap awet muda, cantik, dan suaranya tetap merdu seperti dulu. Dalam pencariannya, Dewi bertemu dengan seorang lelaki tampan yang memiliki aura yang begitu kuat dan misterius. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Jaka, seorang pria tampan yang ternyata bukan manusia biasa. Jaka adalah seorang jin tampan yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Jika kau menginginkan kecantikan yang tak pernah pudar, suara yang selalu merdu, dan tubuh yang awet muda, aku bisa memberikannya, kata Jaka dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Dewi yang terpukau oleh pesona Jaka mendengarkan tawaran itu dengan penuh perhatian. Tanpa ragu, Dewi bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan semua itu? Jaka tersenyum misterius. Hanya ada satu hal yang harus kau korbankan. Untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, kau harus menikah denganku. Dan, kau akan mendapatkan kecantikan yang tak lekang oleh waktu, suara yang menggema, dan tubuh yang tak akan menua. Namun, ada satu harga yang harus kau bayar. Kau akan mandul selamanya. Meskipun tawaran itu terdengar menggoda, Dewi merasa bimbang. Ia sangat ingin tetap cantik dan suaranya tetap merdu. Namun perasaan untuk memiliki anak dan keluarga masih ada dalam hatinya. Namun, dengan berbagai godaan dan rayuan yang datang dari Jaka, Dewi akhirnya merasa tak kuasa menolaknya. Jaka meyakinkan Dewi bahwa meskipun ia tidak bisa memiliki anak, segala keinginannya lainnya akan terwujud. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk menerima tawaran itu, dengan harapan bahwa kekayaan dan ketenaran yang dimilikinya akan menutupi kekosongan dalam hatinya. Mereka melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara yang penuh dengan simbol-simbol gaib, jauh dari mata manusia biasa. Setelah itu, Dewi merasa perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Setelah menikah dengan Jaka, Dewi merasakan perubahan yang luar biasa. Wajahnya semakin cantik, suaranya menjadi semakin merdu, dan tubuhnya tetap awet muda. Dewi merasa dirinya tak terhentikan, seolah-olah ia telah mendapatkan segala yang ia impikan. Setiap kali ia tampil di hadapan publik, sorakan dan kekaguman tak pernah berhenti mengalir. Namun, meskipun tubuhnya terlihat sempurna, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika ia mencoba untuk hamil, ia segera menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki anak. Berbagai cara telah ditempuh, namun hasilnya selalu nihil. Ia merasa kesepian, karena keinginan untuk memiliki keluarga seutuhnya tak pernah tercapai. Suatu hari, Dewi merenung tentang hidupnya. Walaupun ia memiliki segala yang diinginkannya, kecantikan yang tak pernah pudar dan suara yang membuat orang terpesona, ia tetap merasa kosong. Apakah ini harga yang pantas untuk apa yang aku inginkan? Dewi mulai mempertanyakan pilihannya. Namun, Jaka selalu ada untuknya. Ia tetap menunjukkan perhatian yang tulus, dan memberikan segala yang diinginkan Dewi. Jaka meyakinkan Dewi bahwa keinginan duniawi itu hanya sementara, dan kebahagiaan sejati ada pada penerimaan terhadap takdir. Waktu berlalu, dan meskipun Dewi tetap awet muda dan memiliki karir yang cemerlang, ia merasa terjebak dalam dunia yang tampak sempurna, tetapi kosong. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Ia menyadari bahwa keputusan untuk menikah dengan Jaka, jin tampan yang memberinya segalanya, membuatnya kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu. Malam itu, Dewi Persik bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia berada di sebuah kamar bayi berwarna merah darah. Bayi kecil menangis di atas ranjang, tapi wajahnya bukan seperti manusia biasa. Matanya hitam pekat, dan kulitnya pucat keabuan. Ketika ia mendekat, bayi itu berkata dalam bahasa Jawa kuno, "Janinmu telah dibarterkan,
Ibu. Tapi aku tetap ingin lahir. Dewi terbangun dengan keringat dingin, dan mendapati darah segar mengalir di spray. Ia panik, meski tahu tak mungkin itu darah menstruasi, karena haidnya tak pernah datang lagi sejak perjanjian di Gunung Kawi. Ia segera menghubungi Ustaz Rahman, spiritualis yang dulu pernah membantunya saat karirnya nyaris hancur karena gosip. Ustaz Rahman datang ke rumah mewah Dewi di kawasan elit Jakarta Selatan, dan begitu masuk, ia langsung pucak. Dewi, rumahmu ini penuh jin dari dimensi gelap. Mereka bukan jin biasa. Mereka adalah ifrit yang menuntut janji. Ustaz Rahman mengungkapkan bahwa setiap kali Dewi mencoba hamil, ada entitas gelap yang menyedot energi kehidupan dari dalam rahimnya. Bayi-bayi yang gagal lahir itu tidak lenyap. Mereka dikurung dalam lapisan dunia gaib. Dewi terpukul. Ia merasa perutnya kosong. Tapi di sisi lain, ada kehidupan yang tertahan di dunia lain karena perjanjian hitam yang ia buat dulu. Dalam upaya untuk memutus kutukan, Dewi memutuskan kembali ke Gunung Kawi, ke lokasi tempat ia dulu membuat perjanjian dengan dukun bernama Embah Karso. Namun tempat itu kini berubah. Bukan lagi pondok reyot, tapi sebuah bangunan batu menyerupai candi, dengan ukiran wajah-wajah bayi menangis. Di sana, Embah Karso masih hidup, tapi dalam wujud menyerupai mayat hidup. Ia tak bisa berjalan, hanya terbaring di depan tua dengan tubuh yang separuh membusuk. Dewi, kau kembali. Tapi tak ada yang gratis di dunia ini, katanya dengan suara parau. Dewi memohon agar kutukan itu dicabut. Ia bahkan bersedia menyerahkan seluruh hartanya. Tapi Embah Karso tertawa keras, lalu menunjuk ke dalam kamar belakang. Di sana, terdapat lelang arwah, sebuah ritual di mana roh-roh bayi tak jadi lahir dilelang kepada makhluk gaib. Biasanya jin-jin haus daging manusia. Kalau kau ingin anakmu kembali, kau harus ikut lelang dan menebusnya. Tapi konsekuensinya, nyawamu jadi taruhan. Ritual pun dimulai. Dewi harus menebus satu-satu janin yang gagal lahir. Tapi dari balik kegelapan, terdengar suara makhluk mengerikan, "Kami tidak ingin kau menebus. Kami ingin kau jadi induk kami di dunia nyata." Dewi pingsan. Saat sadar, ia sudah di Jakarta lagi. Tapi ada luka aneh di perutnya, seperti bekas operasi sesar yang tak pernah ia jalani. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dewi merasa seperti orang hamil. Perutnya membesar, ia mual tiap pagi, dan bisa merasakan gerakan dari bayi di dalam sana. Tapi saat diperiksa ke dokter kandungan, hasilnya nihil. Tidak ada janin, tidak ada kantung kehamilan. Tapi perutnya terus membesar, seperti mengandung bayi kembar. Suatu malam, ia melihat bayangannya di cermin. Tapi bukan ia yang terlihat, melainkan sosok wanita tua renta dengan perut buncit. Dari balik pantulan itu, terdengar suara lirih. "Kini kau akan melahirkan kami semua. Bukan dari rahim, tapi dari jiwamu." Tubuh Dewi menjadi sarang bagi arwah-arwah bayi yang terjebak. Mereka mulai mempengaruhi pikirannya. Ia mendengar tangisan bayi di kamar tidur, suara tawa bocah dari balik lemari, dan sesekali suara bayi bernyanyi lagu Jawa kuno. Ia mulai kehilangan akal. Ia mencakar perutnya sendiri. Ia membakar semua boneka di rumah karena merasa mereka adalah medium roh-roh itu. Tapi suara-suara itu tak hilang. Suami barunya, seorang pengusaha muda yang mencintainya tanpa tahu masa lalunya, mulai menjauh karena tak tahan melihat Dewi makin tak waras. Dan suatu malam, perut Dewi pecah. Pecahnya perut Dewi bukan melahirkan bayi, tapi darah hitam dan asap tebal. Dari dalamnya, muncul satu persatu bayangan kabur, arwah-arwah bayi yang menjerit. Mereka melayang ke langit-langit rumah sambil menangis, lalu lenyap. Dewi tergeletak tak sadarkan diri, tapi tidak mati. Ia terbangun di rumah sakit jiwa. Dokter menyatakan bahwa Dewi mengalami gangguan psikosis berat, delusi, dan mutilasi diri. Tapi para suster sering ketakutan, karena kamar tempat Dewi dirawat dipenuhi suara tangisan bayi, padahal ia sendirian. Sejak itu, Dewi tak pernah terlihat di publik lagi. Orang-orang hanya bisa menerka, apakah ia benar-benar gila, atau sedang menanggung kutukan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa? Dan di malam Jumat Kliwon, konon jika seseorang menyetel lagu-lagu lama Dewi Persik dan memainkannya di tengah kamar kosong, bisa terdengar suara bisikan. "Aku kaya, tapi kosong selamanya."